warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Mirwan kembali lagi di MRK Channel. Oke, saat ini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya kita berjualan di OLX. Dari pertama kita daftar sampai kita bisa berjualan atau bisa posting. Oke, lanjut saja, langsung kita ke materinya. Oke, langsung buka kita browsernya, yaitu terserah nanti mau pakai Firefox, Opera browser atau mau gunakan Chrome. Oke, di sini saat ini saya mau gunakan Mozilla Chrome apa namanya untuk Chrome. Oke, Google Chrome. Nah, tinggal nanti masuk di OLX yang di atas ini, olx.co.id gitu. Nah, nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nanti terserah dari teman-teman semua mau login atau mau daftar dengan menggunakan handphone atau telepon, atau menggunakan dengan Facebook atau dengan Google atau dengan email, terserah nanti pilihannya seperti apa. Oke, karena saat ini saya sudah daftar gitu kan, tapi sebelumnya kita daftar saja langsung sini ya. Oke, saya coba gunakan dengan Facebook. Saya klik untuk Facebooknya. Nah, di sini mau dilanjutkan ini. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini bisa terlihat keterangannya. Oke, di sini sudah terlihat. Oke, karena tadi sudah menggunakan daftar dengan Facebook, maka itu otomatis gitu ya. Oke, di sini show notification, kalau saya akan di close saja. Oke, hal pertama yang harus dilakukan adalah itu jangan dulu langsung melakukan penjualan, tapi langsung edit dulu profilnya. Seperti itu. Tinggal diklik tadi ya. Diklik nah, di sini ini ya. Ini sudah masuk ternyata. Nah, kemudian nanti ditulis dengan lengkap atau diisi dengan lengkap. Seperti itu. Nama informasi dasarnya seperti apa. Kemudian deskripsinya misalkan nama toko misalkan ya. Misalkan nama tokonya, kalau nama saya sendiri. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsi di sini adalah menjelaskan, terserah nanti mau misalkan jualan apa, seperti itu, jualan apa, terus misalkan lokasinya di mana, terus misalkan barang-barang yang seperti apa, terbuat dari apa, bisa masukkan di sini di deskripsi. Hanya memang dibatasi sampai 200 karakter saja. Oke, dan jangan lupa di sini masukkan juga dengan informasi kontak. Nah, informasi kontak itu gunakan dengan nomor handphone. Nomor handphone tersendiri adalah nomor handphone yang aktif. Karena apa? Nanti ketika si calon pelanggan itu tertarik dengan iklan kita, itu nanti akan otomatis ngechat. Nah, nanti mau ngechat atau mau menghubungi dengan di nomor handphone yang tertera, artinya nomor handphone yang aktif ya, seperti itu. Dan kemudian di sini di alamat email, nah seperti ini. Oke, alamat email terserah dari dari teman semuanya, seperti itu. Oke, setelah ini disetting, maka kita langsung lagi kembali ke menu utama ya. Oke, setelah di sini terserah. Sekarang kalau misalkan mau berjualan, tinggal diklik untuk menu jualnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kategori tergantung dari kesesuaian dari produk dari teman-teman. Kalau misalkan produknya mobil itu ada beberapa ya, ada mobil bekas atau misalkan aksesoris mobil, audio mobil, spare part dan sebagainya. Nah, kalau misalkan memang jualan baju, masuklah ke sini ke keperluan pribadi. Nah, di sini ada. Oke. Dan kemudian yang harus perlu diingat, untuk member baru di OLX itu memiliki beberapa bonus iklan. Artinya kita diberikan beberapa kuota iklan gratis yang bisa kita gunakan. Dan kuota iklan itu berbeda-beda setiap kategorinya. Seperti itu. Kalau untuk mobil ada beberapa kuota sih iklan gratisnya. Kemudian untuk properti ada berapa. Oke, untuk mengetahui hal demikian, ini saya langsung saya berikan ya. Oke,
Berikut adalah untuk kuota iklan gratis yang disediakan OLX. Maksudnya apa? Jadi, ketika mau posting di beberapa kategori itu kita diberikan beberapa keleluasaan gratis iklan kuota. Misalkan di jual beli mobil bekas, itu kita diberikan kuota iklan gratis dua iklan, nanti bisa dua postingan, dan itu berlaku satu iklannya itu bisa sampai 365 hari. Artinya iklan kita itu iklan kita itu akan terus ada selama 1 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian iklan kedua pun sama, masanya expirednya adalah sampai 1 tahun. Nah, nanti yang jual mobil bekas ini kuota iklan sudah habis, maka harus menunggu dulu, yaitu sampai 365 hari. Setelah 365 hari nanti akan dapat lagi kuota iklan gratis berikutnya. Dan begitupun ini berlaku untuk kuota iklan yang di berbagai di berbagai kategori lainnya. Oke. Nah, setelah mengetahui dari kuota iklannya, berarti kan kita bisa langsung melakukan untuk penjualan ya, seperti itu. Namun harus kita ketahui dulu ada beberapa prosedur, artinya persyaratan ketika mau iklan. Pertama, agar ketika kita posting itu iklan kita itu tidak ditolak gitu. Karena sama kalau di OLX pun itu memberikan persyaratan ketika kita posting tidak sembarangan posting, artinya ada beberapa peraturannya. Itu peraturan seperti apa? Oke, berikut adalah untuk peraturan dari berjualan atau posting di OLX. Oke, aturan posting di iklan di OLX yang pertama, iklan tidak boleh duplikasi iklan yang sudah aktif, baik gambar, judul, dan deskripsi. Maksudnya adalah ketika kita udah posting satu iklan dengan gambar A, gitu kan, kemudian dengan judul A, dan kemudian deskripsi A, maka ketika mau iklan keduanya atau iklan yang untuk iklan B itu gambarnya tidak boleh sama, judulnya pun tidak boleh sama, dan deskripsinya pun nggak boleh sama. Oke, paham ya? Oke, yang kedua adalah iklan dengan kategori yang tidak sesuai akan ditolak dan akun OLX akan diblokir jika terus-menerus melakukan hal tersebut. Artinya, ketika kita misalkan iklan kita atau misalkan produk kita adalah tentang jual beli rumah gitu kan. Tetapi karena kita diberikan keleluasaan kuota gratis tadi, yang kuota gratis yang ini, udah deh saya pasang juga di spare part mobil, tapi iklannya adalah iklan rumah. Nah, itu adalah sama halnya tidak sesuai dengan kategorinya. Maka jangan heran kalau misalkan nanti iklannya ditolak. Nah, kalau misalkan itu terus dilakukan, nah itu harus diwanti-wanti, artinya harus hati-hati karena nanti akun OLX dari teman-teman akan diblokir. Oke, yang ketiga adalah iklan dengan foto terdapat kontak pribadi, foto buram, foto produk terbalik. Nah, artinya ketika di brosur maksimalkan atau minimalkan maksimalkan jangan mencantumkan nomor handphone di brosur, di gambar ya, maksud saya gambar dari produk dari teman-teman semua seperti itu, karena itu tidak diperbolehkan. Oke, dan kemudian yang keempat, iklan dengan penulisan harga DP atau TDP angsuran cicilan pada iklan dan penulisan harga tidak sesuai kolom harga, maka nanti iklannya pun akan tetap ditolak seperti itu. Misalkan harganya, misalkan di brosur itu misalkan harganya 100.000, tetapi ternyata mencantumkan harganya di kolom harga adalah 200.000 seperti itu ya, maka jangan heran kalau nanti iklannya akan ditolak. Oke, yang kelima adalah iklan dengan beberapa produk di deskripsi dan judul tidak sesuai dengan produk jasa yang dijual. Oke, paham ya? Dan maka ketika iklan kita deskripsinya tidak sesuai dengan judulnya dan kemudian dengan produknya yang kita jual, maka itu pun akan ditolak. Oke, ketika kita sudah mengetahui dari aturan posting iklan kita, kuota iklan kita berapa, misalkan kuota gratisnya berapa yang disediakan, disitulah kita baru bisa berjualan seperti itu ya. Maka pastikan kita selalu membaca terlebih dahulu prosedurnya seperti apa, agar ketika kita mengiklan itu pertama bisa diprioritaskan sama OLX nya meskipun gratisan ya, seperti demikian.
dan kemudian iklan kita tidak ditolak. Oke, sekarang lanjut bagaimana caranya berjualan di OLX, artinya cara untuk postingnya. Oke, lanjut next, kita langsung masuk lagi ke websitenya ya, atau ke tokonya. Nanti ini bisa di bisa di handphone juga bisa ya gitu. Oke, ketika kita mau berjualan, langsung saja kita klik yang tanda plus ini, yaitu yang tulisan jual. Oke, nah di sini ada beberapa kategori yang tadi saya informasikan. Misalkan saya mau jualan keperluan pribadi, artinya saya mau jual kaos gitu ya. Nah, misalkan kaos pria, kita klik saja. Setelah itu kita tipenya apa. Nah, tipe di sini bisa mau jual celana, sandal, seperti apa yang terserah ya. Misalkan jaket, sweater, kondisinya mau baru atau bekas, kita baru ya. Judul iklannya apa, misalkan baju keren, viral. Oke, misalkan demikian. Deskripsinya misalkan ukurannya berapa, seperti itu ya, ukurannya berapa, dan kemudian harga minimal berapa misalkan. Nah, di sini tentukan harganya ya. Nah, jangan buat tulis biasa, setelah nanti tulis berapa. Oke, ketika sudah, nah di sini maksimalnya sampai 4000 karakter ya. Nah, untuk harga nanti sesuai ini ya. Kalau misalkan harga di brosurnya misalkan 100.000, maka sini pun kasih harga 100.000 juga ya. Nah, kemudian upload fotonya, gambar dari gambar dari kaosnya seperti itu, atau sweaternya seperti itu. Nah, maksimalkan sesuai dari punya berapa produk seperti itu ya, tinggal dimasukkan di sini. Dan ingat, ketika di foto atau di brosurnya jangan mencantumkan nomor handphone ya, karena itu nanti akan ditolak. Oke, setelah itu kita cek dari konfirmasi lokasinya. Lokasinya mau di iklan kita mau dipasang di mana? Misalkan saya mau pasang di Jawa Barat misalkan ya. Oke, kita klik saja Jawa Baratnya, kemudian kotanya kota apa, seperti ini, misalnya kota Bandung. Oke, nah biar spesifik, biar tertargeting, maka kecamatannya misalkan kecamatan apa, saya mau di Arca Manik aja, agar iklan saya di Arca Manik itu, agar orang-orang yang di Arca Manik yang menggunakan OLX itu terkena iklan saya, seperti itu. Oke, setelah ini sudah selesai, nah ini tampilkan nomor telepon di iklan, ini jangan lupa ditampilkan ya gitu. Kenapa? Agar nanti ketika si calon pelanggan itu tertarik dengan iklan kita, terus ketika menghubungi, dan karena di sini sudah checklist atau checklist untuk nomor tidak bisa ditampilkan, maka nanti si calon pelanggan akan menghubungi kita di nomor ini, seperti itu. Nah, setelah itu langsung pasang iklannya. Oke, hanya itu saja untuk cara kita berjualan di OLX untuk dasarnya, untuk basicnya. Next videonya nanti saya mau berbagi gimana caranya agar postingan kita itu bisa dilihat banyak orang, seperti itu, dan juga pertama bisa dilihat banyak orang, dan iklan kita tetap akan ada di atas, seperti apa. Oke, di next video. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini, untuk video kali ini dan tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan bisa di share dan di like dan juga di komen, dan apabila ada pertanyaan atau hal apapun bisa komen gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.